pendukungnya Pak Ganjar nih. Wah, tuanku ya rakyat. Gitu. Jadi Bapak itu tuannya Pak Ganjar. Iya. Kita semua tuannya Pak Ganjar. Dukung Ganjar nggak nih? Woi, siap ya. Kita kasih kawan. Siap memenangkan Pak Ganjar Mahfud ya Pak ya? Siap. Siap. Apanya perhatiin aja lah orang kayak saya terus Iya. apa sih yang lagi usia tuh Lansia Pak Ganjar sudah berjanji bahwa di YouTube sudah banyak. Pak Ganjar sudah menyatakan bahwa lansia nanti terus ibu dan anak itu harus dipelihara dan diperhatikan oleh negara. Betul. Negara harus hadir untuk para lansia, Ya, pokoknya untuk para penyandang cacat ya, kelompok-kelompok rentan ya, kaum perempuan dan anak. Ini kami dari tim Ganjaran Buruh Berjuang, Pak. Kami mau mensosialisasikan profil Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Kenapa kita mengkampanyekan Pak Ganjar Mahfud? Karena dari jejak rekam Pak Ganjar Mahfud adalah orang-orang yang bersih, adalah orang-orang yang berkomitmen terhadap nasib masyarakat. Ganjar Mahfud inilah yang sebetulnya kita harapkan akan nyampe ke Jakarta. nyampe ke Jakarta biar Seluruh Indonesia. Iya, Seluruh Nusantara. Iya. karena cuma dengan pendidikan nasib warga masyarakat itu Lebih mapan lagi. lebih bisa berubah. Iya, iya. Sepakat nggak Pak dengan Pak Ganjar Mahfud? Siap. Siap memenangkan Pak Ganjar? Oke, mantap. Kita kasih kaos nih, simbolik. Nah ini Pak Ganjar Mahfud pilihan buruh Indonesia nih Pak. Nah kita kan sebagai pekerja kita berharap nanti Pak Ganjar Mahfud sebagai presiden wakil presiden bisa membawa perbaikan kehidupan seperti ada Pak Harapannya untuk selanjutnya lebih baik lagi dari yang sekarang. Ya, amin. Ini sebagai simbol konsistensi sikap politik rakyat akan terus memilih Pak Ganjar Mahfud sebagai presiden. Ini pemilihnya ada 3 nih di sini. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya Pak. Sukses selalu. Oh, Ibu Yuni, kami datang dari Ganjaran Buruh Berjuang untuk memperkenalkan, mensosialisasikan Pak Ganjar sebagai calon presiden di Indonesia nomor urut 3 ya Bu, calon presiden di tahun 2024. Kegiatannya apa sehari-hari? Aku kerja Ibu. Oh, kerja di mana? Oh, di toko baju. Gimana Bu pendapatannya? Apa ekonomi di pasar gimana? Sepi apa? Iya, lagi sepi Ibu. Oh, lagi sepi ya. Lagi sepi sekarang mah. Harapan Kedepannya masalah ekonomi ya Bu, biar stabil, harga sembako standar lah, jangan terlalu meningkat banget kalau mau naik. Iya Bu. Soalnya kan kayaknya sini lihat ekonomi kan kayak agak turun gitu, masalahnya seperti ini. Daya belinya kurang ya Bu? Iya, yang belinya agak kurang. Kalau pedagang sih udah masih ada yang bertahan, ada juga yang sebagian Gulung tikar. Iya ya. Karena sifat ekonomi aja dulu. Ekonomi ya Bu. Insya Allah kalau ekonomi baik, Pak Ganjar insya Allah Mahfud sih. itu mempunyai program ketahanan pangan. Iya. Program ketahanan pangan ini bukan hanya bagaimana petani itu berproduksi yang banyak, tapi bagaimana distribusi tadi bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah kami Ganjaran Buruh Berjuang juga mempunyai program warung Ganjaran, Bajar ketahanan pangan untuk buruh. Itu salah satunya adalah implementasi dari programnya Pak Ganjar. Iya. Jadi bagaimana kita bisa membangun struktur distribusi pangan atau sembako bisa terjangkau oleh masyarakat, oleh buruh, oleh pekerja segala macam itu. Selain di bidang ekonomi apa? Di bidang Dari kesehatan sih Pak. Kesehatan ya, kesehatan. Ya, kita kan kayaknya hidup yang penting ekonominya sehat Iya, ya, dulu. betul. Nanti kan iya kalau kita nggak sehat gimana mau mikir ya Bu. Di bidang ekonominya baik ya, di bidang kesehatan Pak boleh ditingkatkan.
Ya, saya Lukman Hakim, Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang. Alhamdulillah pada hari ini, di hari Minggu tanggal 26 November 2023, Ganjaran Buruh Berjuang sekali lagi kita melanjutkan program Warung Ganjaran Bazar Ketahanan Pangan untuk Buruh. Hari ini kami menyambangi dan hadir di Desa Cilincing, Kecamatan Cilincing untuk melakukan kegiatan Bazar Ketahanan Pangan untuk Buruh. Adalah satu contoh implementasi dan bagaimana nanti program ketahanan pangan Pak Ganjar ini bukan hanya di sektor produksi saja, tapi bagaimana bisa membuat atau membangun jalur distribusi barang kebutuhan pokok, terutama pangan, sehingga harganya bisa terjangkau dan bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama oleh kaum buruh atau kaum pekerja. Melaksanakan program atau mewujudkan program ketahanan pangan ini juga dibarengi dengan program-program lain sebagai pendukung, misalnya hilirisasi ya di bidang pertanian, terus kemudian bagaimana meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus bagaimana jalur pemasaran atau distribusi itu bisa terpastikan dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada GBB yang sudah membantu adanya bazar atau sembako murah untuk warga saya, mudah-mudahan bermanfaat. Harapan saya ke depan Pak Ganjar kalau jadi sosok pemimpin duduk di RI 1 lebih peduli terhadap rakyat yang tertindas atau rakyat yang miskin. Itu harapan saya dari warga. Mudah-mudahan ke depannya warga ini sejahtera. Kami pun bekerja sebagai driver Tanjung Priuk. Harapan saya driver di Tanjung Priuk itu diangkat harkat dan martabatnya. Maka harapan saya ke depannya Pak Ganjar itu lebih perhatian, lebih peduli terhadap kaum pekerja, itu kaum buruh, terutama kayak saya ini pengemudi teller Tanjung Priuk. Itu mungkin harapan saya untuk ke depannya. Ya, semoga ya pemerintah ke depannya itu berjalan terus sepertinya Pak Ganjar Pranowo dan wakilnya Pak Mahfud MD pemain terpilih terjadi presiden itu mau dilanjutkan lansia itu. Saya ingin seperti itu. Dan antusiasme masyarakat sangat terlihat, tidak ada kegoyahan terhadap godaan-godaan dari kandidat yang lain, membuktikan bahwa Pak Ganjar Mahfud adalah pilihan buruh Indonesia. Siap menangkan Ganjar Mahfud? Ganjar Mahfud, pilihan buruh Indonesia.